Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Maulidana Zahra Nisa dengan NIM 15036210039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menentukan strategi atau mode pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, MPD. Untuk mata pelajaran yang saya pilih yaitu estimasi biaya konstruksi. Lalu untuk kompetensi dasarnya 4.3, menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Pada kompetensi dasar ini ada indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama ada 4.3.1, menghitung volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan berdasarkan analisa SNI. Lalu untuk indikator yang pencapaian yang kedua, menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan sesuai analisa SNI. Pada kompetensi dasar ini, ada 4 materi pokok. Yang pertama, prosedur perhitungan estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Lalu yang kedua, menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Lalu untuk yang ketiga, menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Dan yang terakhir, menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Untuk KD 4.3, menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Mode pembelajaran yang cocok yang pertama adalah ada mode pembelajaran inquiry. Nah, mode pembelajaran inquiry ini merupakan model yang mampu mengiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah mereka dapatkan selama belajar. Inquiry ini juga menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif, menurut Mulyasa pada tahun 2003. Bentuk kegiatan untuk menerapkan mode pembelajaran inquiry pada KD 4.3, menghitung estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, yaitu dengan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang prosedur perhitungan estimasi biaya konstruksi pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan. Lalu yang kedua, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data tentang perhitungan estimasi biaya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi aktif selama pembelajaran karena mereka akan dilibatkan secara langsung untuk mencari tentang dua materi pokok tersebut. Selain mode pembelajaran inquiry ini, ada satu mode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam KD 4.3 ini, yaitu adalah mode pembelajaran Cooperative Student Team Assignment Division atau STAD. Model pembelajaran Cooperative Student Team Assignment Division merupakan suatu model kooperatif di mana akan dibentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang siswa tiap kelompok dengan diawali pencapaian tujuan pembelajaran, pencapaian materi, pencapaian kegiatan kelompok, kuis, dan juga penghargaan kelompok. Itu menurut Trianto pada tahun 2012. Untuk penerapan dari mode pembelajaran kooperatif pada KD 4.3, peserta didik nanti akan diminta untuk membuat kelompok berjumlah 4-5 orang
Lalu mereka akan diminta untuk mengkalkulasi estimasi biaya pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Dan juga mereka akan diminta untuk mengkomunikasikan tentang perhitungan estimasi biaya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Dalam kelompok tersebut, peserta didik akan bekerja sama dengan baik. Nah, jadi mereka dalam kelompok itu mereka akan membagi-bagi tugasnya, seperti ada yang mencari rumus volume perhitungan pekerjaan, lalu juga ada yang mencari harga satuan pekerjaan konstruksi, dan hasil dari pencarian mereka itu akan digabungkan menjadi satu dalam satu kelompok. Lalu untuk KD 4.3 ini, model pembelajaran inquiry dan juga model pembelajaran kooperatif dapat dikombinasikan. Contohnya itu tadi akan dibuat kelompok sebanyak 4-5 orang, lalu mereka itu akan diminta untuk mencari rumus-rumus volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan juga jembatan. Terus juga mereka akan diminta untuk mencari harga satuan pekerjaan. Nah, nantinya akan dikumpulkan dalam kelompok yang telah dibuat tadi. Lalu pada akhir, setelah mereka mengumpulkan semua data-data, mereka akan menghitung estimasi biaya konstruksi secara bersama-sama. Nah, dengan begitu indikator pencapaian kompetensi akan tercapai. Juga dengan mengkombinasikan dua mode pembelajaran inquiry dan mode pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.